Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih sudah melanjutkan ke video berikutnya dari playlist digital marketing ini. Digital marketing yang nggak hanya Facebook dan sebagainya, tapi insya Allah beberapa yang lainnya juga. Facebook, Instagram, Google, yang itu juga termasuk iklan di YouTube, iklan di website-website, dan insya Allah juga, dan mungkin belum tahu, TikTok, kayak gitu. Oke, seperti yang teman-teman udah saksikan di video sebelumnya, bahwa kenapa sih saya membuat playlist ini, kayak gitu. Dan di video kali ini, saya atau kita akan ngebahas tentang introduction atau perkenalan, atau ya biasalah kayak di pertemuan-pertemuan awal gitu ya. Ya, kenapa kita perlu paham ini? Karena sebenarnya FB Ads, Instagram Ads, Google Ads itu sebenarnya hanya alat untuk marketing gitu ya. Tapi konsep dari marketing itu sendiri, konsep dari gimana kita mengemas dan sebagainya gitu ya, itu balik lagi ke ilmu marketing yang juga teman-teman perlu pelajari. Nah, ilmu marketing itu aku nggak bakal sampein banyak di playlist kali ini, jadi teman-teman bisa pelajari di luar. Karena fokus kita di playlist ini lebih ke digital marketing itu sendiri. Nah, yang berikut akan aku sampaikan di video kali ini adalah tentang digital marketing secara dasar-dasarnya, dalam arti fundamental atau introduction ya, perkenalan. Langsung aja ya teman-teman, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, ini dia. Nah, introduction to digital marketing. Digital marketing itu mungkin teman-teman udah sering dengar di mana-mana gitu ya, atau buka Instagram banyak sekali course-course yang iklan-iklan yang menawarkan kursus digital marketing. Nah, di materi kali ini aku bakal sampein tentang introduction to digital marketing. Langsung aja next. Oke, we are talking about, ya ini next aja. Oh iya, kemungkinan aku nggak bakal bahas secara mendetail. Jadi karena slide-nya ini lumayan banyak gitu ya. Dan ini slide yang aku pakai di kelas aku, yang kalau teman-teman udah dengerin di video pertama, teman-teman pasti tahu kelas yang aku buka gitu ya. Kelas yang gratis, tapi aku ya itulah, coba dengerin aja di video sebelumnya gitu. Oke, pertama, teman-teman tahu nggak sih pengguna internet di tahun kemarin, ini 2021 ya, tahun kemarin datanya, data terbaru mungkin udah ada tapi saya belum punya. Pengguna internet adalah 4,66 billion. Jadi penghuni bumi kan ada sekitar 7 miliar ya, kalau saya nggak salah. Dari 7 miliar itu 4,66 miliarnya itu pengguna internet. Jumlah yang sangat besar. Lebih dari 50%, mungkin itu 70-an persen mungkin ya dari apa? Dari populasi di bumi. Populasi di bumi. Yang nggak pakai internet itu siapa? Iya, paling ya. Mungkin yang masih anak-anak. Terus yang udah terlalu tua, atau yang mungkin mohon maaf masih daerah-daerah yang belum dapat akses internet kayak gitu. Terus selain itu 4,2 billion adalah pengguna sosial media. Jadi dari 4,66 miliar orang, 4 miliar itu 4,6 miliar itu 4,2 miliarnya itu adalah pengguna sosial media. Sosial media itu teman-teman tahu kan? Ya Facebook, ya Instagram, termasuk juga mungkin YouTube dan juga TikTok. Jadi dari 4,6, 4,2-nya itu pengguna sosial media. Kayak gitu. Dan tahu nggak teman-teman, orang itu menghabiskan internet dalam sehari rata-ratanya 7 jam. Sekitar 6 jam 54 menit. Kayak gitu. Ini beberapa hal yang perlu aku sampaikan biar teman-teman punya gambaran tentang digital marketing. Next. Oke. Ini itu tadi data dunia ya. Terus gimana tentang Indonesia? Pertama, Indonesia itu di tahun 2021 menempati peringkat ke-13 dari seluruh negara di dunia, yang jumlahnya aku nggak tahu berapa, mungkin 200-an, yang pertumbuhan internetnya itu paling cepat, 13 paling cepat di seluruh dunia. Artinya pasar Indonesia itu perkembangannya, growingnya, pertumbuhan internet sangat cepat.
termasuk yang cepat, kayak gitu. Terus Indonesia menempati ini nomor 3 dari pengguna internet terbanyak, largest internet grow. Iya, grow-nya yang paling besar. Maksudnya ini kan kecepatan, ini besarnya, besar dari perkembangan atau pertumbuhan itu. Peringkat 3 seluruh dunia. Dan tahu nggak teman-teman, ini sebuah fakta yang cukup menarik ya. Indonesia rata-ratanya itu lebih tinggi dari rata-rata dunia. Indonesia menghabiskan waktu di internet dalam sehari sekitar 7 jam 52 menit. Artinya lebih lama 1 jam ketimbang rata-rata penduduk dunia, penduduk bumi, kayak gitu. Dalam memakai internet dalam 1 hari. Artinya sepertiga dari hari-hari di penduduk Indonesia itu menggunakan atau berinteraksi dengan internet, yaitu sosial media, entah itu nonton YouTube dan lain sebagainya. Terus Indonesia berada di peringkat pertama persentase mobile adoption. Artinya mobile ini mulai banyak digunakan dan itu Indonesia menempati peringkat pertama. Nah, ini bisa menjadi data-data kayak gini bisa jadi pegangan seorang digital marketer. Misal ya, ini kan data ini highest yaitu, sorry kalau pronunciation-nya salah, highest percentage of mobile adoption. Ketika kita tahu populasi kita itu banyak yang menggunakan HP mobile, nah kita nanti di Facebook Ads, di Google Ads, kita bisa menargetkan ke orang-orang yang khusus pakai HP aja. Jadi nggak perlu ke TV, smart TV gitu ya, nggak perlu, terus nggak perlu di komputer dan nggak perlu di tablet misalnya, kayak gitu. Lanjut ya. Nah, kalau teman-teman sadar dari dulu dan sekarang gitu ya, itu terjadi perubahan yang drastis, yang besar banget, yang mempengaruhi tentang konsumsi media kita. Konsumsi media. Maksudnya gimana? Nah, dari yang dulu kita itu ngebaca majalah, nonton TV, ngelihat spanduk-spanduk di pinggir jalan, ini satu persatu udah mulai terkikis. Kenapa? Karena pasar di Indonesia gitu ya, dari 200-an juta penduduk di Indonesia, 73,7%-nya itu pengguna internet. Kayak gitu. Jadi sebuah jumlah yang besar, jadi 73%-nya dari seluruh penduduk di Indonesia menggunakan internet. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman sadar, ini udah mulai tergantikan. Pernah merhatiin nggak di pinggir jalan banyak banget baliho-baliho atau ya apa namanya ini ya, baliho ya, baliho-baliho yang kosong. Bahkan itu tulisannya sering banget kalau di kotaku, gitu ya. Tulisannya adalah coba dulu gratis, nggak perlu bayar. Jadi untuk pasang baliho atau apa ini, nah billboard, aku nggak tahu. Intinya gini lah, spanduk gini yang di pinggir jalan itu gratis dulu nggak apa-apa gitu. Sampai segitunya karena mulai ditinggalkan kayak gitu. Majalah, coba lihat koran majalah gitu ya. Udah paham kan? Maksudnya perubahan itu ada di masyarakat kita bahwa orang udah nggak mulai lagi baca koran. Kalau yang dulu setiap hari baca koran dan baca koran gitu ya. Hari ini semua udah bisa diakses melalui gadget, mobile, tab dan sebagainya. Kayak gitu. Bahkan ibu saya kemarin itu nyari koran aja susah. Butuh koran banyak kemarin ya. Itu susah banget nyari koran. Sampai sebegitunya. Perubahan drastis di media konsumsi kita. Yang semuanya itu udah bisa kita akses dari HP kita yang kita pegang sehari-hari. Kayak gitu teman-teman. Nah, perubahan drastis itu mengantarkan kita, oh ya sebelum itu teman-teman juga perlu tahu, selain perubahan itu ada juga namanya opportunity. Opportunity itu apa ya? Kesempatan. Kenapa kesempatan? Karena kalau teman-teman tahu dari pengguna internet ini 73% pengguna internet di Indonesia,
90%-nya itu pernah beli sesuatu dengan online. Entah itu marketplace dan sebagainya. Pokoknya dia beli sesuatu dengan online. Jadi 90% dari seluruh pengguna di internet, pengguna internet di Indonesia itu 90%-nya udah pernah beli dengan online, beli online. Nah, ini kan menarik untuk teman-teman bisa paham bisnis teman-teman misalnya atau apa itu perlu di online kan atau tidak. Nah, dari yang beli online itu 96%-nya itu searching sesuatu dulu sebelum dia beli. Misal aku mau beli sepatu. Aku searching dulu di Google. Sepatu yang murah, sepatu yang bagus tapi murah, atau apapun. Sebelum aku beli, aku searching dulu. Nah, itu yang terjadi di 96% orang di Indonesia. Dari yang beli online, 96%-nya itu searching dulu sebelum beli. Ini artinya apa, teman-teman? Ini kita ketika mau main yang namanya SEM, atau kalau teman-teman searching misalnya di Google sepatu, tiba-tiba muncul yang paling atas, beli sepatu di sini. Kayak gitu. Nah, itu iklan. Itu digital marketing. Jadi orang mau beli sesuatu biasanya searching dulu. Nah, ketika orang searching itu kena iklan, dia tertarik, dia klik, dia beli. Kayak gitu, sedikit gambaran sebelum kita bahas lebih detail. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu, teman-teman, menjadikan kita perlu untuk memakai digital marketing. Tapi sebenarnya digital marketing itu apa? Apa sih digital marketing? Teman-teman mungkin udah sering dengar, udah sering tahu. Tapi apa digital marketing? Nah, ini ada sedikit definisi aja, ya definisi standar. Mungkin orang-orang beda. Digital marketing itu adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau bisnis atau pribadi atau apapun yang intinya memasarkan, ya namanya marketing ya. Marketing yang memasarkan. Cuman memasarkannya itu via internet atau media digital. Kayak gitu. Sosial media, terus yang lainnya lah. Pokoknya internet dan digital itu kata kuncinya. Jadi pemasarannya nggak lagi yang one on one atau person to person atau datangi satu-satu, enggak juga masang baliho, enggak, tapi lebih ke internet dan berbagai media komunikasi digital. Kayak gitu. Simple aja sebenarnya digital apa definisi dari digital marketing. Nah, ini yang salah satu yang paling penting sebelum teman-teman belajar FBS, belajar Google Ads, Instagram, TikTok. Karena apa? Karena ini bakal kepake di semua platform ngiklan. Apapun itu. Pasti ada namanya online customer journey ini. Atau sebutan familiarnya adalah funneling. Funneling. Nah, teman-teman perlu memahami ini untuk nanti menyesuaikan strategi apa yang perlu diambil. Pertama, ini tuh sebenarnya corong. Anggap aja corong yang kerucut ke bawah, yang menggambarkan ini kondisi di pasar. Nanti akan lebih jelas di tunggu ya, aku bakal ini sampein dulu deh biar jelas. Nah, ini. Ini yang tadi, awareness, interest, consideration. Jadi audiens kita itu berada di, anggap aja berada di corong. Corong yang paling atas, paling lebar, itu yang jumlahnya paling banyak. Semakin ke bawah, cold, warm, hot gitu ya. Semakin ke bawah, semakin sedikit orangnya. Tapi dia semakin terikat, semakin dia suka. Maksudnya gimana? Misal, aku mau jualan produk fashion gitu ya. Orang-orang yang berada di awareness, audiens di awareness itu sebatas orang-orang yang tahu, oh ada brand namanya misalnya apa ya? Misalnya Rizky Clothing gitu, misalnya anggap aja gitu. Rizky Clothing. Nah, di tahap awareness ini orang-orang tahu, oh ada Rizky Clothing. Oh, itu jasa penyedia dressmaker atau apapun lah. Nah, setelah mereka tahu, aware, kalau orang-orang yang tertarik, kan dari semua yang tahu nggak semuanya tertarik kan, gitu ya. Pasti ada yang nggak tertarik.
Nah, yang tertarik itu bakal masuk ke tahap berikutnya, ke consideration, mempertimbangkan. Pertama dia setelah tahu, dia tertarik. Habis tertarik dia mempertimbangkan. Terus dia udah punya niat. Terus sampai akhirnya dia beli. Kayak gitu. Balik lagi ya. Intinya itu. Ada tingkatan-tingkatan funnel untuk menggambarkan audiens kita. Pertama, awareness jumlahnya jauh lebih besar. Nah, tugas kita adalah membuat orang-orang yang ada di awareness ini, atau bahkan belum masuk di awareness, belum tahu produk kita nih. Awareness kan orang yang udah tahu minimal. First contact with the brand. Dia udah tahu kontak dari dia ngelihat iklan atau apapun. Kayak tadi misalnya Rizky Cloud. Rizky Cloud itu di luar awareness ini lebih banyak lagi orang. Cuman dia belum tahu tentang, Rizky Cloud. Dari seluruh populasi itu, misalnya seluruh ya, masuklah ke awareness. Awareness jumlahnya anggap aja sebesar ini. Terus dari yang udah tahu, gimana caranya kita ngebuat dia nggak hanya sekedar tahu, tapi juga mempertimbangkan untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk atau jasa yang kita sediakan. Nah, jadi setelah orang masuk di awareness, tahu tugas kita adalah terus membawa mereka sampai ke tahap loyal, ke tahap paling bawah, beli dan percaya pada brand atau produk kita. Nah, nanti di digital marketing, tingkatan-tingkatan ini itu punya cara atau strategi yang beda-beda, teman-teman. Di tingkat sebelum awareness, kita perlu membuat mereka tahu. Artinya kita perlu nyebarin ke sebanyak mungkin orang tentang produk kita. Nah, dari yang udah tahu itu, apa nih cara ngiklan yang pas untuk membuat mereka tertarik? Kayak gitu. Setelah tertarik, gimana caranya biar mereka beli? Nah, jadi ketika kita memahami funneling atau online customer journey ini, kita paham tentang strategi apa dan bagaimana yang harus kita terapkan ke tingkatan audiens yang ada. Kayak gitu. Intinya adalah setiap tingkatan itu perlu perlakuan yang beda. Karena tiap tingkatan itu udah berada di tahap yang beda. Nggak mungkin kan orang yang udah orang yang udah loyal di kita kenalin lagi, ini loh Rizky Clothing, loh dia udah beli, dia udah sering beli, kenapa dikenalin lagi? Kan nggak perlu, karena dia udah tahu. Orang yang udah di tahap sering beli itu tinggal dibangun kedekatannya, dijaga kualitasnya, terus ya macam-macam lah. Itu bakal masuk ke CRM nanti, bagian dari digital marketing juga. Nah, jadi tingkatan-tingkatan itu berbeda-beda perlakuannya. Ketika kita paham tentang ini, kita paham harus memakai strategi marketing atau digital marketing yang mana. Itu nanti bakal dibahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Oke, selain itu online customer journey, teman-teman juga perlu tahu why. Kenapa sih kita perlu pakai digital marketing? Yang pertama adalah dia hyper targeted. Artinya apa? Dia itu kalau teman-teman baca di sini, we can ensure that we are targeting the right audience or right customer. Jadi kita bisa target sampai ke yang spesifik gitu. Misal kita jualan sepatu, itu nanti kita bisa nargetin ke orang-orang yang tertarik dengan sepatu. Kalau lebih spesifik lagi juga bisa. Misal sepatu kita adalah sepatu jogging, sepatu lari. Kita bisa targetin ke orang-orang yang senang lari, sekaligus senang tentang sepatu. Pasti dia punya kemungkinan lebih besar untuk beli. Nah, ketika kita pakai digital marketing, kita bisa langsung menargetkan to the point ke audiens yang suka dengan sepatu. Beda halnya dengan kita pasang baliho di pinggir jalan, kita nggak tahu setiap yang lewat itu preferensi kesukaannya apa. Misal kita punya produk untuk perempuan, misalnya jilbab. Kalau kita dengan digital marketing, kita bisa hanya targetkan ke audiens yang perempuan. Jadi kita bisa lebih hemat. Nggak perlu yang laki-laki itu kita tampilin, nggak perlu. Itu bisa kita lakukan di digital marketing. Tapi coba kita masarin jilbab misalnya di pinggir jalan gitu, atau di baliho. Kan semua yang lewat belum tentu dia tertarik dan ada niat untuk belikan orang lain, atau misal saya lah laki-laki gitu ya. Kalau lihat iklan jilbab di baliho, paling ya mungkin
oh jadi hadiah untuk ibu saya misalnya dan sebagainya. Bukan untuk saya pribadi. Jadi intinya adalah ketika kita pakai digital marketing, kita bisa menargetkan ke orang yang spesifik sehingga produk kita bisa ditargetkan ke audiens yang tepat, yang berpotensi untuk beli atau purchase atau memakai jasa kita yang kita pasarkan itu. Jadi lebih efisien ya teman-teman, lebih efisien karena kita nggak perlu ke semua orang kita tampilin dan sebagainya. Kita cukup targetin aja ke yang berpotensi untuk membeli. Kayak gitu. Itu yang alasan pertama, hyper targeted. Yang kedua adalah measurable. Jadi bisa diukur. Kalau teman-teman pasang iklan di baliho gitu ya, teman-teman bisa ukur nggak berapa banyak sih orang yang ngelihat? Nggak bisa. Teman-teman bisa tahu nggak berapa banyak sih orang yang dia itu tertarik gitu? Kan nggak bisa. Berapa banyak yang ngelihat terus berhenti? Kan nggak bisa. Lihat terus tiba-tiba dia misalnya ada link gitu, dia buka websitenya, kan nggak tahu. Nah tapi di digital marketing kita bisa tahu itu semua. Misal iklan kita adalah video iklan kita bisa tahu dan akan ada datanya berapa banyak orang yang udah ngelihat. Dari berapa banyak itu kita bisa tahu jenis kelaminnya apa, paling banyak itu di laki-laki atau perempuan misalnya, kayak gitu. Selain itu kita bisa juga tahu misalnya video berapa banyak yang ngelihat 3 detik pertama atau yang ngelihat sampai habis. Itu kita bisa tahu dengan digital marketing. Itulah kenapa dia measurable. Bisa diukur dan terukur. Semua yang bisa diukur berarti bisa dioptimalkan kayak gitu. Termasuk berapa yang beli, berapa yang ngeklik link video, itu semuanya bisa diukur. Nah, ketika kita bisa ngukur itu, kita jadi bisa nih ya, we can track, store, and analyze. Ini penting nih. The digital marketing data to help brand improve and reach business objective. Ketika kita punya data itu, dan itu bisa kita simpan datanya, dan kita bisa menganalisis sih. Oh, target audiens kita itu lebih suka yang seperti ini loh, tipe iklannya. Nah, data-data itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita. Oh, iklan yang kayak gini tuh nggak bagus. Berarti nanti jangan buat yang gitu lagi dari ukuran-ukuran itu. Nah, di digital marketing, di playlist ini kita juga bakal belajar gimana mempelajari data itu, data yang ada untuk mengambil keputusan. Kayak gitu ya. Lanjut. Selanjutnya dia itu interaktif. We get direct and actionable feedback from the audience we communicate with. Kalau balik lagi ya ke iklan baliho atau iklan di koran atau iklan di majalah, kita nggak bisa berinteraksi dengan audiens kita. Ketika audiens itu pengen tahu sesuatu, dia harus telepon dulu misalnya dan sebagainya. Nah kalau di digital marketing, di iklan Instagram misalnya, dia tinggal komen harganya berapa misalnya. Cara kalau mau beli gimana. Selain itu kita juga bisa di chat langsung dan langsung ngebangun hubungan dengan calon customer kita. Jadi bisa interaksi, nggak hanya misal pasang di baliho, nggak bisa interaksi dengan kita, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah dia cost efektif. Jadi dari segi dana itu kita bisa ngatur sesuai dengan yang kita mampu. Dulu di 2019 pertama kali saya ngiklan, saya pasang tarif 10.000 sehari. 10.000, hanya 10.000. Nah, jadi budgetnya itu bisa kita kontrol, bisa kita sesuai yang kita mau dan sebagainya, kayak gitu. Dan dia lebih efektif karena kita nggak nargetin ke semua orang, hanya ke orang-orang tertentu, jadi lebih murah jatuhnya, kayak gitu. Itu beberapa ya 4 alasan kenapa kita perlu pakai digital marketing. Karena dia hyper targeted, kemudian dia measurable, bisa diukur, kita juga bisa berinteraksi, dan harganya lebih efektif, kayak gitu. Terus lanjut ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah channel dan beberapa hal lain, jenis-jenis dan lainnya. Itu bakal kita bahas di video berikutnya karena kayaknya ini udah cukup panjang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir video ini.
Kita bakal lanjutkan di video berikutnya yang insya Allah bakal lebih seru lagi. Kita bakal ngebahas ada apa aja sih di digital marketing itu. Kita bisa pakai apa aja, ada SEO, ada SEM, ada social media marketing, ada programmatic ads, YouTube, dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah tonton sampai akhir. Kita lanjutkan di video berikutnya.